penting itu. Supaya apa? Supaya kalian ngerti dikit lah Bible ya. Jangan kalian nggak ngerti. Berarti kalian Kristen, pendeta sama jemaat semuanya nyembah iblis. Gitu ya. Ini data yang valid di Bible. Jadi berkait dengan yang terbaru tentang bertempik. Otak Anda kan terbatas. Jadi, ya sebentar bang, sedikit bang. Kalau kita ingin membahas tentang pesundal di surganya Kristen, sebentar lagi. 100 orang pesundal. Sebab di Kristen pesundal itu ada di surganya Kristen. Itu ada data di Bible ya. Gak apa-apa kok. Itu bisa aku tampilkan datanya. Atau kita ingin menjawab. Ini sebenarnya ada satu fitnahan. Sebelum kita kembali ke Bang Ucup ya. Tentang fitnahan ya. Ini, bentar bang, bentar. Jadi kalau tentang selangkangan ya. Ini banyak Kristen yang menghina selangkangan ini. Aku dengar ini. Banyak yang menghina selangkangan. Jadi Kristen, pendeta sama jemaat. Kalian harus berterima kasih kepada selangkangan. Sebab kalau nggak ada selangkangan, kalian nggak bertuhan. Soalan berarti ya Kristen ya, pendeta sama jemaat. Tuhan kalian, Yesus itu keluar daripada selangkangan. Yesus yang kalian sembah itu, yang anak manusia yang punya lato-lato 2 biji dengan berjuntai itu, keluar daripada selangkangan. Kalau otak kalian menghina selangkangan Kristen, pendeta sama jemaat. Di mana sekarang begini? Dengar. Tuhan kalian keluar daripada tempat yang melendir. Ini bingai punya Kristen menghina selangkangan. Berjasa lo selangkangan kepada kalian lo Kristen lo, betul. Marah aku, jangan sampai aku marah ya kalian menghina selangkangan. Kalian kalau nggak ada selangkangan, kalian nggak akan ada penebusan dosa. Hati-hati lo kalau Kristen ya. Aneh-aneh nih Kristen. Tuhan kalian itu pengotor. Itu penting. Jadi kalian harus itu aku ingin tegaskan. Sebab banyak Kristen yang menghina selangkangan. Sebentar sedikit Bang Fri. Bang Fri ditanya Baromawi pelangak, pelongo. Ini Bang Fri ini nggak baca Bible kayaknya. Jangan coba diulang tadi yang ditanya Baromawi apa tadi. Abang Fri ini kayaknya bukan Kristen, nyamar ini. Aneh-aneh aja kalian nih Kristennya. Sebentar Bang Fri sama Bang Nenggolan. Ini Kristen ya dua-dua ya. Sebentar ya. Ini aku ingin menjawab soalan daripada Bang Ucup tadi Bang. Sebentar. Ya, ini kan fitnahan kepada aku. Banyak Kristen yang mengatakan aku menghujat dan sebagainya. Aku selalu mengatakan tentang Tuhannya Kristen tu mati terkutuk. Mereka aku mengatakan aku menghujat. Jadi aku harus menjawab sesuai dengan data. Benar kan? Nggak mungkin aku menghujat. Aku pendeta besar kok. Benar kan? Edukasi itu yang paling penting gitu ya. Tentang Islam. Jadi berbalik kepada tentang yang paling berjasa ya. Sebentar sedikit Bang Nenggolan. Jadi yang paling berjasa di Kristen itu adalah selangkangan. Selain daripada selangkangan, yang berjasa kepada Kristen adalah iblis. Jadi ya kalian Kristen ya. Jadi kalian harus berterima kasih kepada iblis. Karena apa? Jika di Kristen tidak ada iblis, tidak akan ada yang menghasut Yudas. Jika tidak ada yang menghasut Yudas, tidak akan ada tentera Romawi datang menangkap Yesus. Jika tidak ada tentera Romawi menangkap Yesus, tidak akan ada pembunuhan kepada anak manusia yang bernama Yesus. Jika tidak ada pembunuhan kepada Yesus, Kristen tidak akan jingkrik di gereja kerana dosanya sudah ditebus. Hati-hati loh kalau Kristen ya. Jadi kalian itu di gereja itu, udah ku pesan kalian kepada pihak-pihak institusi kegerejaan, harus kalian buat tugu peringatan. Pertama, tugu peringatan kepada selangkangan, sebab selangkangan berjasa kepada kalian Kristen, betul? Itu yang pertama. Yang kedua, tugu peringatan kepada iblis. Iblis berjasa kepada kalian karena tanpa iblis tidak akan ada rencana untuk penangkapan. Sabar sedikit loh. Ini kan aku menjawab fitnahan loh Bang. Mana sih? Sabar sedikit Bang Fri ya. Ada utang Anda nih. Jadi harus pihak-pihak gereja jangan hanya buat patung Yesus saja di gereja. Ini udahlah kalian buat patung Yesus, gak dikasih baju, kesejukan, kedinginan itu Yesus. Kurang ajar nih pihak-pihak gereja botol ini ya. Jadi itu yang pertama. Yang pertama patung selangkangan, gitu ya. Yang kedua patung iblis.
sebab dia berjasa. Yang ketiga, patung Yudas. Ini ya, berjasa itu Yudas. Ya, yang keempat patung tentera Romawi, yang kelima patung imam-imam Yahudi. Jika mereka ini semua enggak ada, Kristen enggak akan jingkrak-jingkrik, mabuk-mabuk di gereja. Sebab dosa mereka sudah ditebus. Ini harus dibuat di gereja. Ni pihak PGI. PGI mana PGI? Dengar ini saran aku, kepala otak kalian PGI, buat patung Yesus aja, kepala otak kalian. Jadi harus kalian buat itu patung-patung supaya mengingati jasa-jasa mereka. Itu penting ya. Mungkin itu aku menjawab tentang fitnahan terhadap itu kepada aku. Aku enggak mungkin menghujat ya, itu data yang valid di Bible. Apa yang tertulis, apa yang ku dengar dan yang ku baca, itu yang ku sampaikan. Gitu ya. Mungkin begitu cara singkat Bang Ucup menjawab tentang iblis. Sudah selesai Bang Ucup ya. Kita satu persatu ya, bisa ya. Bang Fri sama Bang Nenggolan ya. Mana Sebentar Bang Fri. Bang Ucup masih monitor Bang Ucup. Udah jelas itu ya. Mungkin enggak ada lagi fitnahan kepada aku ya. Saya akan ya. Sebentar Bang Fri. Silakan Bang. Selama saya baca ayat Alkitab. Lanjut. Ya. Saya bilang Anda ya. Oke. Baik Bang Ucup. Terima kasih Bang Ucup. Ya. Anda itu fitnah. Oke, silakan Bang Fri. Gimana? Ada yang mau ditanggapi ataupun dibantah? Jangan di-mute moderator kalian. Oke, enggak apa-apa, jangan di-mute, enggak apa-apa. Dia mau sampai ke apa? Silakan Bang Fri. Jadi saya akan tunjukkan di mana letak fitnahan Anda. Yang pertama Anda bawa bertempik sorak, Anda hilangkan soraknya, Anda ambil tempiknya saja. Itu satu. Oh, tentang bertempik. Baik. Yang kedua, sebentar, satu persatu Bang, satu persatu supaya aku bisa jelasin dengan tuntas Bang. Saya tanggapi semua. Jadi yang kedua sebentar itu pakai ini kan Abang mengatakan aku salah, benar kan? Tentang iblis. Yang kedua tentang kau iblis. Tadi ngomong panjang. Ya, yang saya tahu. Bang Pre satu dulu, supaya bisa ditanggapi. Nah, saya selesaikan. Habis itu saya nggak bicara lagi. Boleh, kita itu harus selesaikan dulu satu, baru di satu lagi, gitu loh Pak. Ya itu, kita satu persatu Bang, supaya kita jelas. Nanti sebentar baru dia sanggah. Sebab kalian nggak ini Bang, nggak ngerti nanti. Kita satu persatu bisa Bang Fri ya. Ini Komal edukasi Bang. Ini sedang bukan hanya disiarkan live di Indonesia atau Malaysia Bang. Ini juga sedang disiarkan live di Vatikan. Gitu ya. Baik. Ini suatu fitnahan juga kepada aku ya. Mengatakan aku itu comot-comot ayat Bible. Sebentar dulu Bang Fri. Ku tampar nanti. Jangan sampai aku marah loh Bang Fri. Aku kalau aku marah, aku salib orang terbalik loh. Hati-hati loh. Mau disalib terbalik Bang? Dengar. Aku salib. Jangan di-mute, jangan di. Iya, di-mute lah. Abang Fri kan sudah mengatakan aku salah nih. Benar kan? Aku harus menjawab kok. Bisa kan? Jangan mute. Mana sih? Oke, aku menjawab dulu lah tentang iblis, tentang bertempik. Nanti aku jawab itu. Itu gampang itu. Bisa ya? Jadi harus kalian tahu, di Bible itu Yesus itu iblis. Gitu loh. Menurut data Bible itu di mana? Dicatat Bang Fri. Ini aku nggak suka kalau orang aku jelasin nggak catat. Betul ditanya bahan yang dia bawa. Kalian Kristen. Baca sedikit ya. Bertempik, sekarang dia lari ke iblis kan? Oke, bertempik. Oke, kita pergi kepada bertempik dulu ya. Dicatat Bang, dicatat. Bisa ya? Jadi ini kan terkait dengan Kristen ini uniknya Tuhannya bisa menjadi manusia. Ini ajaran pagan, tapi kita nggak apa-apalah, itu urusan mereka lah, bukan urusan aku mau nyembah gelon kak, mau nyembah latu-latu Yesus kak, mau nyembah anak manusia kak, bukan urusan aku hanya menyampaikan. Bentar dulu, jangan dipotong-potong loh Bang. Abang ini tampar nanti. Terus dulu ya. Jadi menurut data Bible, Tuhannya Kristen tuh bisa menjadi manusia. Ini keimanan di Kristen. Aku belajar tentang itu. Nanti ya. Kasih tahu artinya. Ya, sebentar. Oke, ini terkait dengan kejadian 1 titik bertindih 26. Itu kenapa ke situ? Tadi kan Yesaya weh. Ya sebentar, aku nih pendeta besar, aku harus jelaskan secara berunut. Tampar juga abangnya nanti. Panah abang. Ya turun aja lah, memang gak ada otak kau ah. Turun sana. Sana. Cuh. Jadi kejadian 1 titik bertindih 26. Di sini dikatakan apa? Bang Fri, dicatat. Oi, bangun, catat. Jangan nanya lagi, ku tampar nanti, ya. Oke, di kejadian 1 titik bertindih 26. Di sini dikatakan apa?
Berfirmanlah Elohim, Tuhan di sini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, jadi ini ayat yang diambil oleh pendeta-pendeta Kristen botol ini, jemaat di gereja, mengatakan Tuhannya itu bisa menjadi manusia. Ini datanya, Oten, botol, fir, kafir. Ini, ngerti ya? Jangan kalian ngomong aku menghujat. Ini aku memakai data yang valid ini di Bible ya. Puji tukang, haleluya. Ya, ini di Bible ya. Jadi jelas Tuhannya Kristen bisa menjadi manusia. Kalau enggak, baik keluar gambar dia ya. Kalau enggak bisa, kalau manusia tu enggak ada lain dia. Manusia itu kalau enggak cowok dia cewek. Kalau enggak cowok dia punya lato-lato. 2 biji dengan yang berjuntai 1. Cowok ya. Kalau yang cewek dia punya tempik. Nah, jadi ini kan berkait dengan Yesaya ya. Ini yang enggak diperhatiin oleh Kristen. Memang kalau di perjanjian bohong, nah salah lagi aku. Di perjanjian baru ya. Di perjanjian baru itu ada Tuhannya menjadi laki-laki. Datanglah Gibrail kepada Maria itu. Kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan namailah dia Yosos. Nah, salah lagi aku. Yesus ya. Dan namailah dia Yesus. Nanti jelas dia laki-laki. Tetapi Kristen, bapak-bapak pendeta gereja, enggak memperhatikan di perjanjian lama, harus jeli dalam membaca Bible. Nanti ya, rupa-rupanya Tuhannya Kristen ternyata di perjanjian lama Yesus ini dia itu pernah bertempik, malahan dia itu pernah melahirkan. Ini di sini ya, di Yesaya 42 titik bertindih 13. Tuhan, ini Tuhan ya, keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik. Nah, bertempik sorak. Ya, ia memekik. Nah, memek, kick. Terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawanannya. Jelas dia bertempik. Ayat selanjutnya mendukung yang Tuhan kalian Kristen pernah menjadi cewek. Ini yang kalian harus tahu. Masa kalian enggak jeli dalam membaca Bible? Itu sebab pergi gereja baca Bible. Jangan Bible diketek. Oten, botol, fir, kafir. Bible itu dibaca. Bible itu. Kalian gimana sih Kristen? Ku tampar nanti kalian Kristen. Hati-hati loh kalian Kristen ya. Jadi Yesaya 42 titik bertindih 14. Di sini dikatakan apa? Aku, Yesus ini ya, membisu dari sejak dahulu kala. Yesus berdiam diri, Yesus menahan hati Yesus sekarang. Sekarang Yesus mau menyerang seperti perempuan yang melahirkan. Cubalah aku tanya kalian Kristen ya, gimana perempuan yang melahirkan? Ada cewek gak di sini? Jenil. Enggak masuk kepala aku kalau Bang Romawi. Cewek lah. Cewek. Jadi di sini jelas dikatakan sakit melahirkan. Coba gimana pernah melahirkan? Gimana suara pernah melahirkan? Coba. Enggak lah. Coba. Coba Bang Fri suruh mengerang seperti perempuan melahirkan, bisa nggak? Kalau laki-laki. Nggak masuk ya. Coba Bang Fri, kayak apa mengerang kayak apa Bang Fri? Jadi di sini letak kebodohannya ya. Tadi saudara-saudara sudah lihat sendiri bahwa di sana ada bertempik sorak. Terus dia larikan lagi. Iya, emang bisa sekarang kita cari, bisa ya. Jadi di sini jelas ya. Ayat selanjutnya mendukung ya Bang Fri ya. Diam dulu, goblok. Sebentar Bang Fri. Mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Benar ya? Jadi sekarang kita cari nih. Jadi sebentar Bang Fri. Bang Fri tahu nggak arti tempik itu apa? Arti tempik? Coba menanya ini.
Sebentar. Diskusi. Enggak berkualitas. Sebentar, Kalau nggak sebentar. tahu diskusi, Kita jangan cari ya mute. arti tempik Ya, itu apa ya? jangan mute. Ini kadang-kadang Kristen ini nggak Oke, mau jadi cari saya- tahu. saya- Tapi padahal tuh sok tahu gitu loh. Saya berbicara lagi. Bible saya- tuh harus dikaji loh Bang Pri, harus dikaji. Ya, Jangan kita kalian tuh nggak main tahu menafsir sesuka hati, nggak bisa lah gitu ya. Jadi ini ya, jadi ini ada di KBBI gitu loh, Bang Pri ya. Kalian nggak tahu Dicatat diskusi, Bang. makanya mute. Ya, kalian nggak nggak apa-apa tahu jangan diskusi, sebentar, makanya bentar Bang mute Pri, terus, bentar ya. Bang Pri. Nah, kita bisa kondusif ya, bisa ya, Takut dia, Bang, Pri ya. takut. Ah, jadi di sini ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Arti tempik itu apa? Tempik itu alat kelamin perempuan. Nah, jadi mungkin tahu ya Bang Fri ya tempik alat kelamin perempuan. Masa mau ditunjukin? Kabur. Kabur dia. Oke ya. Jadi tempik lembaga. itu alat kelamin perempuan. Memang ayat Bible ada bertepik sorak. Malahan ayat selanjutnya ada bermemek, memekik. Memek. Jadi jelas dia tuh Jangan cewek. ditunjukin, Bang, Bang. memekinnya. Nanti jatuh cinta mamatnya. Apalah. Jadi jelas ya. Jadi jangan kita menghujat framing. Ini jelas. Kalau Tuhannya Kristen pernah menjadi cewek, ya harus fair lah, harus adil lah. Maksud Tuhan hanya jadi laki-laki, harus jadi perempuan juga kok. Benar kan? Nah, dia jelas dia itu pernah punya memek dan dia punya tempi, gitu ya. Yang kita menghujat nggak bisa ya. Jadi aku ingin menjawab sedikit tentang kata-kata Bang Fri mengatakan aku itu framing, mengatakan Yesus itu iblis. Iblis itu Yesus, ya. Jadi ini ada di ayat di Bible, Yesus itu dia itu pernah mengaku sebagai bintang timur. Ini aku ulang balik, bisa ya Bang Ho sedikit ya, supaya kita jelas ya, jangan kita framing apa sebagainya ya. Kalau yang ketawa di bawah itu